Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ketemu lagi kita di dalam ibadah online. Yuk, yang masih tiduran, kita bersiap-siap. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Yang masih makan, ditaruh makanannya. Siapkan hati, pakai baju yang bagus. Kita hendak memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kalian dan siapkan diri kalian. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita sudah berkegiatan, beraktivitas, kita sudah memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang waktunya kita beristirahat untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami memohon pimpinan Tuhan untuk kami dapat beribadah, meninggikan nama Tuhan, menyiapkan hati kami, mulut kami yang akan memuji Tuhan, menguduskan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause harap kita semua di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita hendak bersukacita, memuji nama Tuhan dengan teman-teman kita yang lain yang ada di rumahnya masing-masing. Kita katakan, hari ini ku rasa bahagia karena kita hendak memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita di dalam Tuhan, kita bersaudara. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita karena kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatukan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat
kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Kita hendak mendengarkan teman-teman kita yang akan menghafalkan ayat hafalannya dari minggu yang lalu. Yuk, kita dengarkan yuk. Shalom Losa Marvin mulai hafalan Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Shalom Losa. Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Sekarang ada mata hafalan. Titus 2 ayat 7a berbunyi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Titus 2 ayat 7a yang berbunyi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Shalom Lause. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Terima kasih Lose, shalom. Ya, itu tadi teman-teman kalian yang sudah menghafalkan ayat hafalannya sejak minggu yang lalu. Yuk, Lause tetap ajak kalian semuanya yang sudah lama, yang belum mengirimkan ayat hafalannya, yuk kirimkan. Nah, teman-teman yang sudah menyelesaikan ujian kelas 6, Lause ucapkan selamat semuanya. Wah, sudah bebas kalian ya. Terima kasih, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan sudah berkati kalian dalam mengerjakan soal-soal ujian kalian. Kalian akan naik tingkat ke tingkat SMP dan kalian akan melanjutkan ke sekolah kalian yang baru. Nah, kalian semuanya, adik-adik semuanya, kelas Galatia dan Efesus, kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Farida. Yuk, kita hendak meninggikan nama Tuhan kembali, mengatakan Yesus adalah pokok anggur kita dan kita adalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yuk kita bangkit berdiri, kita hendak bertepuk tangan memuji Tuhan dengan bersukacita. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta
cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau mengundang kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang diberkati oleh Roh Kudus. Tuhan, berkati juga Lose Farida, Lose Ganda yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Halo anak-anak semuanya, apakah kalian pernah tidak suka sama seseorang karena mungkin diejek, mungkin kalian dipukul, atau mungkin kalian dijahati? Nah, bagaimana menurut kalian? Apa kalian mau membalas, memukul, atau mengejek? Nah, apakah kalian mengampuni? Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar. Di dalam Alkitab ada tokoh, adalah namanya Filemon. Nah, anak-anak bisa membaca surat Paulus untuk Filemon di dalam Alkitab. Nah, coba ya, Lose sekarang panggil Pak Filemon. Hai, ini dia. Halo semuanya. Halo juga Lose. Iya. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Filemon. Saya ini berasal dari kota di Kolose. Dan saya sudah percaya kepada Yesus Kristus sewaktu Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Kolose. Oh ya, wah, puji Tuhan, Pak Filemon. Saya ingin bertanya, Pak Onesimus. Onesimus itu siapa ya, Pak? Begini, Onesimus itu adalah seorang yang bekerja di rumah saya pada saat itu, atau sekarang kalian bisa menyebutnya mungkin sebagai budak waktu itu di rumah saya, atau hamba. Tetapi suatu kali Onesimus itu mengecewakan saya. Dia merugikan saya, sampai akhirnya dia pergi dari rumah saya pada saat itu. Lalu bagaimana keadaan Pak Onesimus, Pak? Waktu Onesimus pergi dari rumah saya, kemudian dia bertemu dengan Rasul Paulus. Kemudian Onesimus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu Onesimus dibina imannya oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di penjara. Kemudian Onesimus, setelah itu Rasul Paulus kemudian mengirimkan surat kepada saya pada saat itu. Wah, isi suratnya apa itu, Pak? Paulus berkata kepada saya supaya saya menerima Onesimus bukanlah lagi hanya sebagai seorang pekerja yang bekerja kepada saya, tetapi saya harus menerimanya dan mengampuninya sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Wah, kalau begitu bagaimana Pak Filemon bisa mengampuni
Pak Felicimus? Begini, anak-anak di rumah, saya mengampuni Onesimus karena saya sadar saya juga orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati bagi saya, dan itulah yang membuat saya sadar bahwa karena Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa-dosa saya, sehingga saya juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Itu dia yang membuat saya bisa mengampuni Onesimus. Wah, luar biasa. Bagaimana Pak Felicimus mau nyampaikan kepada anak-anak yang di rumah, yang mendengar akan cerita pagi hari ini, pesan-pesan? Ya, jadi anak-anak di rumah, Pak Filemon mau kasih pesan kepada kalian bahwa kita harus belajar untuk mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Dan juga yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang membawa damai. Kalau anak-anak di rumah menemukan ada teman-teman yang bertengkar, kalian harus memberitahu mereka bahwa mereka harus saling berdamai. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ampuni kita, sudah ampuni segala kesalahan kita, maka kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Dan juga seperti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga sudah datang ke dunia ini untuk membawa damai. Untuk itulah kita juga harus membawa damai kepada orang lain seperti Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Pak Filemon. Pagi hari ini Pak Filemon sudah menyampaikan kepada anak-anak, juga kepada saya, juga membawa berkat supaya kita dapat bisa mengampuni kepada sesama kita, ya, karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita, dan kita harus membawa damai dan sukacita kepada sesama kita. Terima kasih. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Pak Filemon mau pamit dulu. Pak Filemon mau kembali lagi ke kota Kolose. Oke. Nah, anak-anak, kita sekarang belajar ada dua hal. Satu, pertama itu kita harus bisa mengampuni. Bagaimana kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita harus mengampuni mereka. Kita tidak membalas membalas dengan kejahatan, tetapi kita mengampuni, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita harus mengikuti akan teladan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita, kita juga bisa mengampuni sesama kita. Nah, kedua, kita harus bisa membawa damai. Nah, kalau ada teman-teman mungkin bertengkar, kita harus memberi nasihat kepada mereka, mendamaikan mereka, karena Tuhan Yesus juga telah memberi ke dunia ini, datang ke dunia ini membawa damai sejahtera kepada kita. Dan kita sebagai anak Tuhan harus kita membawa damai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menghafal ayat. Nah, ayatnya di Matius 5 ayat 10. Nah, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau telah berfirman kepada anak-anak semua sekolah minggu kami. Kami telah belajar ya Tuhan, bahwa kami sebagai anak Tuhan harus kami saling mengasihi, saling mengampuni, supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun kita akan mempunyai kasih, membalas kepada musuh-musuh kami, mengasihi musuh kami, mengampuni musuh kami, karena Engkau telah memberikan teladan kepada setiap anak-anak Tuhan, pada anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, kami panjatkan semua ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah,
Itu tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lose Farida. Nah adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita hendak mengakhiri ibadah online kita dengan memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Yuk kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Katakan kasih-Nya seperti sungai. Bait yang kedua kita nyanyikan damai-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir dari Tuhan turun kepada kita dan mengalir kepada sesama kita. Ya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita hendak mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami dan Engkau menyediakan pengampunan buat kami Tuhan. Dan Tuhan jadikan kami sebagai pembawa damai Tuhan di tengah keluarga, di tengah lingkungan kami, di tempat kami berada masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap